Bagus nggak harus mahal, mungkin itu kata yang paling tepat untuk menggambarkan smartwatch Amazfit. Bisa dibilang brand ini punya produk dengan price to performance yang sangat baik. Misalnya kayak smartwatch Amazfit GT S3 yang menurut gue bisa jadi pilihan opsi kalian buat yang ngincar Apple Watch tapi kemahalan. Halo hai semuanya, ketemu lagi sama gue Ayu. Kita mulai dari pembahasan video ini dengan boxnya dulu ya. Boxnya ini simple dengan warna dominasi putih dan biru. Untuk aksesoris yang dikasih itu ada manual book sama chargernya tentunya. Amazfit GT S3 adalah smartwatch dengan form factor yang agak mirip Apple Watch. Tapi ini sedikit lebih panjang dengan dimensi 4,2 cm, lebar 3,6 cm, dan tinggi 8,8 mm. Build quality-nya juga solid banget karena smartwatch ini pakai material aluminium alloy. Ini juga yang bikin Amazfit GT S3 terasa ringan walau build quality-nya solid, beratnya cuma 24,4 gram aja. Di samping kanan ada satu crown button yang feel-nya enak banget, pas ditekan juga feedback-nya soft. Nah, saat kita puter-puter, tombolnya ngasih haptic feedback yang empuk kayak haptic feedback di HP-HP flagship. Untuk strap-nya ini pakai model quick release dengan ukuran 20 mm. Kalau mau ganti-ganti tinggal beli yang sesuai aja. Untuk layarnya ini menggunakan panel AMOLED 1,75 inci dengan resolusi 390 x 450 pixel. Kerapatan pixelnya di 341 ppi dan peak brightness-nya di 1000 nits. Soal layarnya gue bisa bilang ini udah lebih dari cukup untuk pemakaian indoor ataupun outdoor. Untuk OS-nya ini menggunakan Zepp OS yang untuk pairing pertama kali harus download aplikasi Zepp OS di App Store ataupun Play Store. Untuk pairing awalnya juga gampang, tinggal scan QR code yang muncul di layar smartwatch-nya. Bukan cuma mudah pairingnya, baca informasi di aplikasi Zepp OS ini juga gampang. Tampilnya simple dan informasi yang diberikan pun cukup lengkap. Oh ya, untuk awal-awal jangan lupa set targetnya kalian ya, seperti set target langkah kaki harian, kalori yang terbakar harian, target durasi tidur, dan target berat badan. Untuk health trackingnya, Amazfit punya BioTracker 3.0 PPG biometric sensor yang punya 6 fotodiodes dengan 2 LED. Jadi keakuratan trackingnya ini nggak usah diraguin lagi, apalagi Amazfit GT S3 udah built-in GPS sendiri. Dan sensornya juga lengkap, ada acceleration, gyroscope, geometric, barometric altimeter, dan ambient light sensor. Makanya health measuring-nya ini juga lengkap. Yang pertama kita bisa ukur heart rate kita, lalu ada blood oxygen, kita juga bisa ukur stress level kita di sini, dan breath rate juga. Dan ada satu fitur namanya one tap measuring. Di fitur ini kita bisa ukur empat-empatnya sekaligus, jadi nggak usah capek-capek ukur satu-satu deh. Untuk heart rate dan blood oxygen, ada fitur Smart 24-hour monitoring. Jadi smartwatch ini secara pintar memonitoring blood oxygen dan heart rate selama 24 jam dan kita bisa lihat rata-ratanya di aplikasi Zepp di smartphone. Amazfit GT S3 ini punya ketahanan air sampai 5 ATM yang artinya masih aman cipratan air dipakai dalam keadaan hujan ataupun berenang tanpa menyelam. Dan pastinya ada fitur untuk monitoring sleep quality kita dan di app Zepp ini bakal ada suggestion buat improve sleep habit kita. Lalu ada PAI atau Personal Activity Intelligence. PAI ini akan kasih skor kepada aktivitas kita setiap hari. Skor ini bukan sembarangan skor loh. Skor ini berdasarkan penelitian The Norwegian University of Science and Technology, di mana orang yang bisa memelihara skor PAI di 100 selama 7 hari itu artinya punya kemungkinan hidup 5 tahun lebih lama daripada orang yang tidak bisa maintain nilai PAI-nya. Katanya sih gitu, cuma ya yang namanya umur kan gak ada yang tahu ya. Untuk workout trackingnya ini punya lebih dari 150 mode olahraga. Dan karena dia punya GPS mandiri, gue bisa workout tanpa bawa-bawa HP. Kayak misalnya pas lari, gue tinggal masuk ke mode workout lari, nanti pas selesai tinggal sync ke smartphone-nya. Lebih praktis aja gitu. Fitur lainnya ada weather, compass, alarm, barometer, sun and moon, cycle tracking, atau fitur untuk tracking siklus menstruasi, stopwatch, timer, to-do list, world clock, Pomodoro timer, music control, dan kamera remote. Dia bisa kasih call alert dan notifikasi dari chat, tapi nggak bisa dipakai untuk terima telepon karena Amazfit GT S3 ini nggak punya speaker. Untuk kapasitas baterainya itu sebesar 250 mAh yang awet banget. Klaim dari Amazfit ini bisa bertahan 12 hari dengan penggunaan ringan atau 20 jam dengan GPS always on. Dari pengalaman gue pakai 2 hari dengan lari 2 jam setiap hari, ini baterainya bisa sisa 40%-an. Ini hitungannya awet banget dan untuk chargernya sendiri Amazfit ini kasih charger pipih magnet yang bentuknya seperti ini. Dan sebenarnya ada voice command Alexa, tapi karena region Indonesia nggak support fitur ini jadi belum bisa digunakan ya. Oh ya, untuk watch face-nya juga ini disediain banyak banget di aplikasi Zepp. Dan ada banyak aplikasi ketiga untuk modifikasi watch face-nya. Dan gak ketinggalan nih, Amazfit GT S3 juga punya fitur Always On Display juga. Jadi levelnya udah kayak smartwatch kelas Apple Watch atau Galaxy Watch.
Dan yang nyenengin lagi, layar Amazfit GT S3 ini punya refresh rate 60 fps yang bikin enak banget pas scroll-scroll jelajah UI-nya. Dan menurut gua tampilan ZOS di smartwatch ini juga enak banget dilihat, simple, minimalis, dan juga mudah banget dimengerti. Oke, kesimpulan dari gua, secara harga ini bisa dibilang worth it banget. Build quality-nya bagus, layarnya AMOLED yang masih jelas di bawah sinar matahari, baterainya awet banget, ada built-in GPS, health and workout tracking yang lengkap, dan ZOS yang mudah dan enak dilihat. Ini oke banget buat kalian yang ngincer Apple Watch tapi dananya masih kurang.